Shin Tae-yong tinggalkan timnas Indonesia, siapkan amunisi baru dari Korsel untuk hadapi Jepang di SUGBK. Menyusul langkah mengejutkan Shin Tae-yong, timnas Indonesia kini mendapatkan dukungan baru dari Korsel. Apa yang diharapkan dari amunisi ini saat menghadapi Jepang di SUGBK? Simak strategi dan harapan di balik keputusan ini. Timnas Indonesia tercatat dalam sejarah lolos Piala Asia di 3 level berbeda. Sebuah pencapaian yang mengubah wajah sepak bola di Asia Tenggara. Timnas Indonesia kini menjadi satu-satunya negara yang berhasil meloloskan timnya ke Piala Asia di 3 level. Apa yang membuat prestasi ini begitu unik dan berarti bagi penggemar? Temukan jawabannya di sini. Rekan Bagot dapatkan saran berharga dari Erick Thohir, kunci kembalinya ke timnas Indonesia jelang Piala AFF 2024. Menjelang Piala AFF 2024, rekan Bagot diingatkan untuk memperhatikan nasihat dari Erick Thohir. Apa yang harus dilakukan pemain muda ini agar bisa kembali memperkuat timnas Indonesia? Temukan saran penting yang bisa mengubah kariernya. Di balik kesuksesan, Nova Arianto ungkap kekurangan timnas U17 Indonesia yang harus segera diperbaiki. Apa yang sebenarnya terjadi di balik kemenangan timnas U17 Indonesia? Nova Arianto mengungkapkan bahwa meski berhasil lolos ke Piala Asia, banyak aspek yang perlu ditingkatkan. Temukan detailnya dan bagaimana hal ini dapat memengaruhi performa tim di masa depan. Pertarungan epik jadwal siaran langsung timnas Indonesia versus Jepang di RCTI. Saksikan timnas Indonesia berjuang melawan raksasa Asia, Jepang, dalam kualifikasi Piala Dunia 2026. Malam hari, semua mata akan tertuju pada RCTI. Apa yang akan dibawa oleh kedua tim ke lapangan? Temukan informasinya di sini. Fair play di lapangan. AFC soroti pendekatan positif timnas U17 Indonesia dan Australia meski tanpa gol. Dalam pertandingan yang berakhir tanpa gol, timnas U17 Indonesia dan Australia menunjukkan semangat fair play yang mengesankan. Apa yang membuat pertandingan ini begitu istimewa? Temukan bagaimana kedua tim tetap menjaga integritas meski hasil tidak sesuai harapan. Sam Stegen, gelandang FC Twente yang berpotensi memperkuat timnas Indonesia di bawah asuhan Shin Tae-yong. Apakah kita akan melihat Sam Stegen mengenakan jersey timnas Indonesia? Gelandang muda FC Twente ini bisa menjadi tambahan berharga bagi skuad Shin Tae-yong. Simak analisis tentang potensi dan kontribusinya untuk timnas. Mengapa Rizky Ridho, andalan timnas Indonesia, hanya dapat gaji kecil? Media Vietnam menggali jawaban. Media Vietnam mengangkat pertanyaan penting tentang gaji Rizky Ridho yang tidak sebanding dengan kontribusinya. Apa saja faktor yang memengaruhi situasi ini? Temukan penjelasan dan perspektif menarik dari dunia sepak bola. Buktikan keberhasilan Nova Arianto dan warisan tak terlupakan dari Shin Tae-yong. Timnas U17 Indonesia kini melangkah ke Piala Asia berkat penerapan ilmu dari Shin Tae-yong oleh Nova Arianto. Apa yang membuat warisan ini begitu berharga dan berdampak pada performa tim? Temukan rahasia di balik kesuksesan ini.
sebelum kita lanjut ke berita terlengkapnya, alangkah mulianya bagi kalian untuk tekan tombol like, dan yang belum subscribe, tolong subscribe channel ini. Shin Tae-yong tinggalkan timnas Indonesia, siapkan amunisi baru dari Korsel untuk hadapi Jepang di SUGBK. Menyusul langkah mengejutkan Shin Tae-yong, timnas Indonesia kini mendapatkan dukungan baru dari Korsel. Apa yang diharapkan dari amunisi ini saat menghadapi Jepang di SUGBK? Simak strategi dan harapan di balik keputusan ini. Kabar pelatih Shin Tae-yong tinggalkan timnas Indonesia sebelum hadapi Jepang. Kabar mengejutkan datang menjelang pertandingan timnas Indonesia melawan Jepang di lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026. Shin Tae-yong, pelatih yang telah banyak berkontribusi bagi skuad Garuda, mendadak meninggalkan tim. Pertandingan tersebut dijadwalkan berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK) pada Jumat 15 November 2024. Keberangkatan Shin Tae-yong ke Korea Selatan, negara asalnya, bukanlah untuk bersenang-senang, melainkan untuk belajar dari pelatih legendaris Hu Jung-mo. Hu dikenal memiliki rekor luar biasa melawan Jepang dengan 2 kemenangan dan 1 hasil imbang dari 3 pertemuan. PSSI memastikan bahwa kepergian Shin bukanlah bentuk hengkang dari timnas, melainkan untuk meningkatkan kemampuannya demi kebaikan skuad. Saat ini timnas Indonesia berada di peringkat kelima grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 dengan 3 poin dari 4 pertandingan. Di sisi lain, Jepang memimpin klasemen dengan 10 poin dan belum terkalahkan. Pertandingan melawan Jepang akan menjadi tantangan besar bagi timnas Indonesia. Menariknya, menjelang pertandingan ini, skuad Garuda akan mendapatkan tambahan amunisi baru. Puluhan ribu warga Korea Selatan yang tinggal di Indonesia dikabarkan akan hadir mendukung timnas Indonesia. Hal ini dikonfirmasi oleh media Korea Selatan, Yonhap, yang menyebut bahwa permintaan kehadiran mereka datang langsung dari Shin Tae-yong. Ketua Asosiasi Ekspatriat Korea Selatan, Song Chang-geun, telah mengumpulkan dana untuk membeli 1.500 tiket pertandingan dengan harga sekitar Rp600.000 per tiket. Song mengungkapkan harapannya bahwa dukungan warga Korea Selatan dapat meningkatkan hubungan persahabatan antara kedua negara. Dalam acara tersebut, mereka akan mengenakan baju merah putih dan ikut menyanyikan yel-yel untuk mendukung timnas. Shin Tae-yong pun berharap kehadiran warga Korea Selatan bisa membawa keajaiban bagi Indonesia saat melawan Jepang. Meskipun Indonesia lebih rendah dalam hal kekuatan objektif, dukungan yang kuat dari Korea bisa menghasilkan hasil yang tak terduga, ujarnya. Dengan dukungan dari pendukung setia dan kehadiran komunitas Korea, mari kita saksikan bagaimana timnas Indonesia menghadapi tantangan besar ini. They wanna rise up while you drown. They wanna fill your head with doubt. They're silently scared that you'll figure it out. I'll make it look like I'm losing. Won't bother hiding my bruises. And when they finally think you're wounded, then it's your chance to be ruthless. Timnas Indonesia tercatat dalam sejarah lolos Piala Asia di 3 level berbeda. Sebuah pencapaian yang mengubah wajah sepak bola di Asia Tenggara. Timnas Indonesia kini menjadi satu-satunya negara yang berhasil meloloskan timnya ke Piala Asia di 3 level. Apa yang membuat prestasi ini begitu unik dan berarti bagi penggemar? Temukan jawabannya di sini. Timnas Indonesia menjadi satu-satunya negara Asia Tenggara yang lolos ke Piala Asia di 3 level berbeda. Timnas Indonesia mencatatkan sejarah sebagai satu-satunya negara di Asia Tenggara yang berhasil lolos ke Piala Asia di 3 level berbeda: Piala Asia 2027 Senior, Piala Asia U17 2025, dan Piala Asia U20 2025. Ini adalah prestasi yang sangat membanggakan bagi sepak bola tanah air.
Skuad Garuda julukan untuk timnas senior memastikan tempat mereka di Piala Asia 2027 setelah lolos ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Penting untuk dicatat bahwa babak kedua kualifikasi Piala Dunia juga berfungsi sebagai babak kualifikasi untuk Piala Asia 2027. Tim-tim yang menempati posisi juara dan runner-up di grup A strip H dalam kurung 18 negara secara otomatis lolos ke babak ketiga dan mendapatkan tempat di putaran final Piala Asia 2027. Di level U20, Timnas Indonesia U20 berhasil memastikan tempat di Piala Asia U20 2025 pada akhir September 2024. Dalam grup F kualifikasi Piala Asia U20, mereka keluar sebagai juara setelah mengungguli Yaman U20, Maladewa U20, dan Timor Leste U20. Timnas U20 di bawah asuhan Indra Syafri mencatatkan kemenangan 4-0 atas Maladewa, 3-1 melawan Timor Leste, dan hasil imbang 1-1 melawan Yaman. Meski mengantongi poin yang sama dengan Yaman, Indonesia unggul selisih gol. Untuk level U17, Timnas Indonesia U17 juga berhasil lolos ke Piala Asia U17 2025 sebagai salah satu dari 5 runner-up terbaik setelah mengumpulkan 7 poin. Berkat kemenangan 1-0 atas Kuwait U17. Kemenangan telak 10-0 melawan Kepulauan Mariana Utara. Dan hasil imbang 0-0 dengan Australia U17. Bagaimana dengan negara-negara lain di Asia Tenggara? Timnas Malaysia masih menunggu hasil di babak ketiga kualifikasi Piala Asia 2027 pada Maret 2025 dan mereka dipastikan gagal di level U17 dan U20. Vietnam serupa dengan Malaysia juga harus berjuang di babak ketiga kualifikasi Piala Asia 2027, tetapi timnas U20 mereka gagal lolos. Sementara Thailand berhasil lolos ke Piala Asia U17 dan U20, mereka masih harus bermain di babak ketiga kualifikasi Piala Asia 2027 di level senior. Dengan pencapaian gemilang ini, mari kita dukung Timnas Indonesia dalam perjuangan mereka di Piala Asia mendatang. Kesuksesan ini menjadi motivasi bagi semua pencinta sepak bola di Indonesia. Rekan Bagot dapatkan saran berharga dari Erick Thohir, kunci kembalinya ke Timnas Indonesia jelang Piala AFF 2024. Menjelang Piala AFF 2024, Rekan Bagot diingatkan untuk memperhatikan nasihat dari Erick Thohir. Apa yang harus dilakukan pemain muda ini agar bisa kembali memperkuat Timnas Indonesia? Temukan saran penting yang bisa mengubah kariernya. Rekan Bagot dapat sorotan dari Erick Thohir jelang Piala AFF 2024. Rekan Bagot menarik perhatian Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, setelah tampaknya tidak lagi masuk dalam rencana Shin Tae-yong untuk Timnas Indonesia menjelang Piala AFF 2024. Erick menekankan pentingnya komitmen Rekan Bagot jika ingin kembali memperkuat tim nasional, terutama dengan perhelatan Piala AFF yang dijadwalkan pada Desember mendatang. Sejak Mei lalu, Rekan tidak membela Timnas Indonesia, termasuk pada putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 yang berlangsung 2 bulan terakhir. Absennya Rekan dianggap tidak mengejutkan, mengingat ia juga tidak dipanggil untuk laga internasional di bulan Juni. Ketidakhadiran Rekan di tim nasional disinyalir berkaitan dengan masalah dengan pelatih Shin Tae-yong, khususnya setelah ia diduga menolak bergabung dengan timnas U-Strip 23 untuk playoff Olimpiade Paris 2024.
Hal ini telah beberapa kali menjadi perhatian Erick Thohir yang memberikan saran agar Elkan menjaga komitmennya untuk membela tanah air. Pada bulan September, Erick sempat menyatakan kepada media bahwa Elkan perlu membuka diri jika ingin kembali ke timnas Indonesia. Elkan mesti membuka diri. Saya lihat Elkan adalah pemain potensial buat Indonesia. Tetapi ini adalah tim nasional, tidak bisa hanya mengandalkan satu orang saja, ujar Erick. Erick menekankan bahwa kesempatan Elkan berprestasi bersama timnas Indonesia akan jauh lebih besar jika ia menunjukkan kesungguhan. Dia mendukung sikap tegas Shin Tae-yong dalam menjaga disiplin tim, tetapi berharap Bagot mempertimbangkan kembali komitmennya untuk kesuksesan tim nasional. Komitmen itu penting. Kalau mau bangun timnas, saya yakin Elkan punya peluang besar untuk sukses bersama timnas Indonesia, tambah Erick. Selain itu, Erick mengakui bahwa PSSI masih mencari pemain-pemain berkualitas untuk memperkuat database tim nasional yang belum mencapai target 150 pemain. Dia menilai kontribusi Elkan sangat berharga untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Saya rasa ada nilai lebih bagi Elkan bergabung dengan timnas Indonesia. Mungkin Elkan perlu memikirkan lagi bagaimana agar kita bisa menemukan kecocokan tanpa mementingkan ego masing-masing, ujarnya. Erick Thohir juga mengingatkan pentingnya menghormati prinsip tegas yang dipegang oleh Shin Tae-yong sebagai pelatih. Coach Shin Tae-yong punya kebijakan yang keras dan kita harus hormati itu. Namun sebagai ketua PSSI, saya terus berusaha melengkapi database pemain, tutup Erick. Nasihat ini diharapkan bisa menjadi refleksi bagi Elkan Bagot menjelang Piala AFF 2024, mengingat potensinya sebagai pemain kunci di lini pertahanan timnas Indonesia. You better pray that I don't see your face at any place that I go. I know you hate that. I've been doing fine. I'm not wasting any more time. I live for the fight and the climb, and I think that the pain that's deep inside is what defines. So I won't give up, I'm gonna make it to the top. I don't care what's in my way, I swear I'm never gonna stop. Di balik kesuksesan, Nova Arianto ungkap kekurangan timnas U17 Indonesia yang harus segera diperbaiki. Apa yang sebenarnya terjadi di balik kemenangan timnas U17 Indonesia? Nova Arianto mengungkapkan bahwa meski berhasil lolos ke Piala Asia, banyak aspek yang perlu ditingkatkan. Temukan detailnya dan bagaimana hal ini dapat memengaruhi performa tim di masa depan. Kabar bahagia untuk penggemar timnas Indonesia. Timnas U17 Indonesia siap berlaga di Piala Asia U17 2025. Garuda Asia berhasil masuk dalam 16 tim yang akan berkompetisi di ajang bergengsi ini yang akan diselenggarakan di Arab Saudi. Dari seluruh Asia Tenggara, hanya ada 3 wakil yang lolos, termasuk Thailand dan Vietnam. Ini adalah pencapaian luar biasa menunjukkan bahwa semua timnas Indonesia dari berbagai usia semakin bersinar di pentas Asia. Pelatih timnas U17, Nova Arianto, mengungkapkan rasa syukurnya kepada seluruh staf pelatih dan pemain yang telah bekerja keras. Ia menekankan bahwa keberhasilan timnas senior melaju ke Piala Asia juga memberi dorongan semangat bagi para pemain muda ini. Meskipun perjalanan mereka tidak mudah menghadapi tim unggulan seperti Australia dan Kuwait, Nova mengajak semua untuk merayakan pencapaian ini. Ini adalah momen yang kami tunggu-tunggu. Melihat tim senior kami berhasil, kini kami juga berhasil lolos ke Piala Asia, ujar Nova dengan penuh semangat. Ia menyadari masih ada banyak hal yang perlu diperbaiki, tetapi bertekad untuk bekerja keras sebelum bertanding di Piala Asia nanti. Nova juga mengapresiasi dukungan dari PSSI yang telah menyediakan berbagai fasilitas, termasuk pemusatan latihan di luar negeri dan laga uji coba internasional. Kami sudah mempersiapkan diri sejak Februari dengan berbagai tahap pelatihan di Jogja, Bali, hingga Spanyol.
Ini semua adalah hasil kerja keras tim, jelasnya. Dengan semangat yang menggebu, Nova menegaskan betapa bangganya ia dan tim atas pencapaian ini. Para pemain telah berkorban banyak, termasuk meninggalkan sekolah untuk fokus pada sepak bola. Namun semua itu terbayar lunas dengan keberhasilan mereka lolos ke Piala Asia U17 2025. Mari kita dukung terus Garuda Asia dalam perjalanan mereka. Kesuksesan ini bukan hanya milik mereka, tetapi juga milik kita semua. Pertarungan epik jadwal siaran langsung Timnas Indonesia versus Jepang di RCTI. Saksikan Timnas Indonesia berjuang melawan raksasa Asia, Jepang, dalam kualifikasi Piala Dunia 2026. Malam hari, semua mata akan tertuju pada RCTI. Apa yang akan dibawa oleh kedua tim ke lapangan? Temukan informasinya di sini. Jadwal siaran langsung Timnas Indonesia versus Jepang di kualifikasi Piala Dunia 2026. Jadwal laga Timnas Indonesia melawan Jepang di matchday kelima Grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia telah dirilis. Pertandingan ini akan digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK) pada Jumat 15 November 2024 pukul 19.00 waktu Indonesia Barat. Awalnya, pertandingan dijadwalkan berlangsung pada Kamis 14 November 2024. Namun Federasi Sepak Bola Jepang JFA meminta agar laga dimundurkan satu hari untuk memberi waktu recovery lebih lama bagi pemain, termasuk Takefusa Kubo dan rekan-rekannya setelah kelelahan membela klub masing-masing. FIFA dan PSSI menyetujui permintaan ini sehingga laga akan digelar pada 15 November. Menyangkut target Timnas Indonesia, PSSI mengincar hasil imbang melawan Jepang, tim yang berada di peringkat 15 dunia. Hasil imbang dianggap realistis mengingat Jepang bukanlah lawan yang mudah. Timnas Indonesia sangat membutuhkan tambahan poin untuk menjaga peluang lolos ke Piala Dunia 2026. Setelah meraih hanya 1 poin di matchday ketiga dan keempat, Timnas perlu bangkit dan menargetkan 4 poin dalam 2 laga bulan November ini, yaitu saat menjamu Jepang dan Arab Saudi. Jika mampu mengumpulkan 4 poin, peluang untuk finish di 2 besar semakin terbuka. Sangat menarik untuk melihat aksi Timnas Indonesia dalam laga melawan Jepang. Apakah mereka mampu meraih poin? Berikut adalah jadwal siaran langsung pertandingan. Jadwal siaran langsung pertandingan Timnas Indonesia versus Jepang tanggal Jumat 15 November 2024 waktu 19.00 waktu Indonesia Barat live di RCTI. Prediksi line up Timnas Indonesia versus Jepang formasi 3-4-3 kiper Maarten Paes. Belakang Mes Hilgers, Jay Idzas, Rizky Ridho, tengah Sandy Walsh, Nathan Chu Aon, Tom Haye, Calvin Verdon, depan Eliano Reijenders, Ragnar Oratmangoen, Rafael Struijk. Mari kita dukung Timnas Indonesia dalam usaha mereka meraih hasil positif di kualifikasi Piala Dunia 2026.
Fair play di lapangan, AFC soroti pendekatan positif timnas U17 Indonesia dan Australia meski tanpa gol. Dalam pertandingan yang berakhir tanpa gol, timnas U17 Indonesia dan Australia menunjukkan semangat fair play yang mengesankan. Apa yang membuat pertandingan ini begitu istimewa? Temukan bagaimana kedua tim tetap menjaga integritas meski hasil tidak sesuai harapan. Klarifikasi menarik dari AFC soal laga timnas U17 Indonesia versus Australia. AFC mengeluarkan rilis resmi yang menyatakan bahwa tidak ada yang salah dalam pertandingan antara timnas U17 Indonesia dan Australia pada matchday ketiga grup G kualifikasi Piala Asia U17 2025 yang berlangsung pada Minggu 27/10/2024. Meski laga ini menimbulkan kontroversi karena dinilai melanggar nilai-nilai fair play, kedua tim berakhir dengan skor imbang 0-0. Netizen memberikan sorotan utama pada cara bermain kedua tim, terutama di 25 menit terakhir pertandingan. Australia yang dijuluki The Joys memilih untuk bertahan dengan melakukan operan di area sendiri sejak menit ke-55. Sementara itu, Indonesia juga tidak melakukan pressing dan tetap bertahan. Hal ini memicu perdebatan. Sebagian netizen menganggap kedua tim bermain sabun, karena hasil imbang sudah cukup untuk meloloskan mereka. Sementara yang lain berpendapat bahwa strategi tersebut sah, mengingat AFC tidak menjadwalkan laga terakhir secara bersamaan. Pelatih timnas U17 Indonesia, Nova Arianto, mengungkapkan rasa malu melihat situasi di lapangan. Secara permainan, saya pribadi malu, tetapi ini yang harus kita terima. Kami mendengar bahwa dengan seri saja kami bisa lolos, ujarnya. Nova menjelaskan bahwa timnya memilih pendekatan taktis menunggu Australia menyerang dan berusaha melancarkan serangan balik. Namun, pandangan tim Australia berbeda. Di situs resmi mereka, timnas Australia menilai laga berjalan positif dan menekankan pentingnya menghindari kesalahan di pertandingan krusial ini. Kedua tim berproses menuju penentuan juara grup G dengan performa yang bagus, tulis Socceroos.com. Mereka menyebutkan bahwa Australia menyelesaikan pertandingan dengan 7 poin, berhasil menjadi juara grup dengan selisih gol yang lebih baik. AFC juga mencatat bahwa meski tanpa gol, kedua tim menunjukkan performa yang baik. Indonesia melaju sebagai salah satu dari 5 runner-up terbaik setelah meraih 7 poin. Pertandingan berakhir tanpa gol karena kedua tim kesulitan menembus pertahanan lawan. Dengan keberhasilan ini, mari kita dukung timnas U17 Indonesia dalam perjalanan menuju Piala Asia. Kesuksesan ini adalah langkah besar dan motivasi bagi kita semua. Sam Stegen, gelandang FC Twente yang berpotensi memperkuat timnas Indonesia di bawah asuhan Shin Tae-yong. Apakah kita akan melihat Sam Stegen mengenakan jersey timnas Indonesia? Gelandang muda FC Twente ini bisa menjadi tambahan berharga bagi skuad Shin Tae-yong. Simak analisis tentang potensi dan kontribusinya untuk timnas. Gelandang FC Twente, Sam Stegen, bisa memperkuat timnas Indonesia asuhan Shin Tae-yong. Pesepak bola 22 tahun ini namanya sedang ramai diperbincangkan dalam beberapa minggu terakhir. Banyak netizen tanah air yang menilai Sam Stegen memiliki darah Indonesia dan didorong dinaturalisasi untuk memperkuat timnas Indonesia. Secara kualitas, Sam Stegen tak perlu diragukan lagi. Bersama FC Twente musim ini, Sam Stegen tampil menggila. Dari 10 laga Eredivisie 2024 hingga 2025, Sam Stegen mengemas 8 gol dan 2 assist.
Jika ditarik dari seluruh kompetisi, musim ini pemain berambut pirang itu mencetak 9 gol dan 2 assist dari 15 pertandingan. Harga pasar Sam Stegen pun terus mengalami peningkatan. Pada 1 Juni 2023, harga pasar ex pemain Ado Den Haag itu hanya 1 juta euro atau sekira 17 miliar rupiah. Sekarang atau setahun berselang, harga pasaran Sam Stegen naik 10 kali lipat menjadi 10 juta euro atau sekira 170 miliar. Harga 10 juta euro menempatkan Sam Stegen sebagai pemain termahal di skuad FC Twente, bersanding dengan Mads Hilgers. Balik ke pertanyaan awal, apakah Sam Stegen memiliki darah Indonesia? Menurut informasi yang didapatkan Yusa Nugraha, Sam Stegen tidak memiliki darah Indonesia. Sam Stegen murni memiliki darah Belanda, bukan Indonesia. Sam Stegen merupakan pemain FC Twente yang satu klub dengan Mads Hilgers. Ia biasa bermain di posisi gelandang serang bersama FC Twente, kata Yusa Nugraha. Dari informasi yang saya dapatkan, Sam Stegen tidak memiliki darah Indonesia. Ayahnya Maurice Stegen merupakan mantan pesepak bola asal Belanda dan tidak memiliki darah Indonesia. Sementara ibunya, Christella Ernest, merupakan full Belanda alias Belanda asli, lanjut Yusa Nugraha. Alhasil, pencinta sepak bola tanah air harus meredam mimpi mendapatkan jasa Sam Stegen. Sebab, ia hanya eligible untuk memperkuat timnas Belanda. Mengapa Rizky Ridho, andalan timnas Indonesia, hanya dapat gaji kecil? Media Vietnam menggali jawaban. Media Vietnam mengangkat pertanyaan penting tentang gaji Rizky Ridho yang tidak sebanding dengan kontribusinya. Apa saja faktor yang memengaruhi situasi ini? Temukan penjelasan dan perspektif menarik dari dunia sepak bola. Media Vietnam heran gaji Rizky Ridho lebih rendah dari pemain divisi 2 Liga Vietnam. Kabar mengejutkan datang dari media Vietnam yang terheran-heran saat mengetahui gaji Rizky Ridho, andalan timnas Indonesia, yang disebut jauh lebih rendah dibandingkan pemain di divisi 2 Liga Vietnam. Kritikan ini muncul sebagai tanggapan atas pernyataan Direktur Persija Jakarta, Muhammad Prapanca, terkait gaji para pemain muda di klubnya. Menurut data dari Transfermarkt, nilai pasar Rizky Ridho kini mencapai 7,39 miliar rupiah. Prapanca dalam acara Indonesia Sport Industry Summit 2024 pada 17 Oktober 2024 mengungkapkan bahwa kontrak Rizky Ridho sudah melampaui angka 2 miliar rupiah. Pernyataan ini kemudian menarik perhatian media Vietnam yang mulai membandingkan gaji Rizky dengan pemain timnas Vietnam. Soha.fen mengungkapkan bahwa meskipun Rizky Ridho disebut sebagai bintang timnas Indonesia, gajinya masih dianggap rendah. Media tersebut mencatat bahwa banyak pemain lokal Indonesia, termasuk Rizky, memiliki pendapatan yang lebih rendah dibandingkan pemain kasta kedua Liga Vietnam. Mereka heran mengapa seorang pemain yang dianggap memiliki potensi besar di sepak bola Indonesia justru mendapatkan gaji yang kecil di klubnya sendiri. Dukungan finansial untuk talenta muda di Indonesia masih kurang, padahal banyak pemain muda Vietnam sudah mendapatkan gaji kompetitif meski bermain di liga yang lebih rendah, tulis Soha.fen. Mereka juga menyoroti bahwa Rizky Ridho, yang memiliki fisik dan ketangguhan sebagai kapten timnas U23 Indonesia, seharusnya mendapatkan penghasilan yang lebih baik, mengingat prestasinya meraih medali emas di SEA Games 2023. Kritikan ini mencerminkan perhatian media Vietnam terhadap perkembangan sepak bola di Indonesia dan mendorong klub-klub di tanah air untuk lebih mendukung talenta muda mereka secara finansial.
Dengan banyaknya tawaran untuk bermain di luar negeri, harapan agar Rizky Ridho dan pemain muda lainnya mendapatkan penghasilan yang layak semakin mendesak. Buktikan keberhasilan Nova Arianto dan warisan tak terlupakan dari Shin Tae-yong. Timnas U17 Indonesia kini melangkah ke Piala Asia berkat penerapan ilmu dari Shin Tae-yong oleh Nova Arianto. Apa yang membuat warisan ini begitu berharga dan berdampak pada performa tim? Temukan rahasia di balik kesuksesan ini. Timnas U17 Indonesia berhasil melaju ke Piala Asia U17 2025. Kabar gembira datang dari Timnas U17 Indonesia yang sukses melaju ke Piala Asia U17 2025. Dalam laga pamungkas penyisihan grup G, Garuda Asia bermain imbang melawan Australia pada Minggu 27/10. Meraih tambahan 1 poin yang mengunci total 7 poin dan lolos sebagai runner-up terbaik. Sementara itu, Australia melanjutkan perjalanan mereka dengan status juara grup. Ketua Umum PSSI Erick Thohir menyatakan bahwa pencapaian ini adalah prestasi yang luar biasa, mengingat baik timnas kelompok umur maupun tim senior kini bisa berlaga di Piala Asia. Selain tim U17, Timnas U20 juga telah memastikan lolos. Sementara tim senior sudah mengamankan tempat di Piala Asia 2027 setelah menembus putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Ini adalah catatan sejarah di mana semua kategori timnas kita bisa berlaga di babak utama Piala Asia. Ini membuktikan bahwa level kita meningkat dalam waktu singkat, ungkap Erick. Ia juga mengapresiasi kerja keras semua pihak termasuk pemain, tim pelatih, dan pengurus PSSI yang telah berkontribusi dalam pencapaian ini. Menariknya, pelatih Nova Arianto dianggap sebagai salah satu sosok yang banyak menyerap ilmu dari Shin Tae-yong, pelatih timnas senior. Nova yang sebelumnya menjadi asisten Shin, kini membuktikan kualitasnya sebagai pelatih kepala. Ada peningkatan kualitas pelatih kita. Coach Indra dan Nova telah membuktikan hal itu. Transfer knowledge dari Shin Tae-yong kepada Nova sangat berharga, lanjut Erick. Erick berharap timnas U23 Indonesia yang berhasil lolos ke semifinal dapat menjadi contoh. Ia ingin semua pemain di timnas kelompok umur memiliki mental petarung dan tidak gentar menghadapi lawan kuat. PSSI berkomitmen untuk memberikan dukungan penuh demi mencapai misi tersebut. Timnas U23 telah menunjukkan bahwa mereka bisa melaju ke semifinal dengan mengalahkan tim kuat seperti Australia, Jordan, dan Korsel. Ini menjadi inspirasi bagi timnas merah putih lainnya untuk meniru langkah mereka di Piala Asia nanti. PSSI akan siapkan dukungan maksimal agar prestasi mereka cemerlang, tutup Erick. Mari kita dukung timnas U17 Indonesia dalam perjalanan mereka menuju Piala Asia. Kesuksesan ini adalah langkah besar dan motivasi bagi kita semua.